Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa nafsi billahi faqad faza muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ikhwanan fillah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi sempat, masih diberi sehat, dan kita bisa pergunakan pada malam hari untuk thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita jalani bisa menjadi sarana kita menambah wawasan dan mempertebal keimanan, dan mudah-mudahan juga menjadi amal soleh kita di surga selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang saya yakin mayoritas hadirin pada malam hari ini pernah mendengar, bahkan mungkin hafal, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka dia menggunakan struktur kalimat manafiyah jenis yang dilanjutkan dengan ila ibadiyah. Maksudnya ma yang artinya tidak, menolak, meniadakan, membuang. Orang Arab menyebutkan dengan menafikan. Kemudian ilah itu disebut ilah isbatiyah, ilah yang fungsinya untuk menetapkan, mengokohkan, meneguhkan. Nah, kata tidak yang diikuti dengan kecuali itu fungsinya untuk mentauhidkan atau menunggalkan. Apa yang disebut dalam kalimat itu berarti sebagai satu-satunya, tidak ada yang lain. Misalnya saya mengatakan aku tidak akan makan, berarti maknanya saya tidak akan memasukkan apapun ke dalam mulut saya untuk saya punya, untuk saya telan, kecuali nasi goreng. Maka kalimat nasi goreng itu menjadi satu-satunya yang akan saya masukkan ke dalam mulut dalam proses makan. Begitu seterusnya. Kalau sampai nanti saya makan yang lain, berarti saya salah, berarti saya dusta, berarti omongan saya nggak bisa dipercaya. Kalau saya juga mengatakan saya tidak akan minum, berarti semua minuman saya tolak kecuali air putih. Maka air putih berarti menjadi satu-satunya yang akan saya minum, tidak ada yang lain. Makanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, disebut dengan kalimat tauhid. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi jin dan manusia itu tidak akan aku ciptakan. Jadi nggak ada yang namanya makhluk bernama jin dan manusia itu illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berarti hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah lah jin dan manusia itu diangkatkan, diciptakan. Berarti nanti dalam hidup kita ini dianggap berhasil atau gagal, ukurannya ibadah. Kamu bisa mengabdi kepada Allah atau tidak dalam hidupmu. Kalau kamu bisa mengabdi kepada Allah berarti kamu berhasil, kalau tidak ya tidak. Dalam perbedaan variabel dan perbedaan sarana. Yang saya masukkan variabel itu begini. Nanti ada orang kaya, tapi ada juga orang miskin. Nanti ada orang yang cantik atau ganteng, ada juga yang biasa-biasa saja. Nanti ada orang yang sehat, ada juga orang yang sakit. Ada orang yang bebas, ada juga yang terpenjara. Ada orang yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Itu namanya variabel. Artinya selama mereka itu adalah manusia, berarti
berarti mereka tetap wajib beribadah kepada Allah. Nanti ada ibadah versi orang kaya, ibadah versi orang miskin, ibadah versi orang cantik atau tampan, ibadah versi orang jelek, ibadah versi orang pinter, ibadah versi orang bodoh, ibadah versi orang yang terpenjara atau yang jalan-jalan bebas, ada ibadah versi orang yang sehat dan ada orang yang sakit. Karena apa? Semuanya ibadah dan itu beda-beda semua caranya. Caranya orang miskin beribadah beda dengan orang yang kaya. Itu namanya variabel. Lah, yang namanya sarana itu ada telinga, mata, hidung, tangan, kaki, mulut. Mulut lu beribadah, ngomong yang baik-baik. Kalau ngomong nggak baik, puasamu nggak kepake loh sama Allah. Man lam yada qala zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi aida at'ama wa syarabahu. Sapa wonge sing tetep ngomong elek, tumindak elek, mula Gusti Allah ora butuh amune dheweke ora mangan lan ngombe. Maksudnya kalimat Allah tidak butuh itu kalau Ibnu Hajar mengatakan berarti Allah tidak menerima. Nanti ada ibadahnya tangan, peganglah yang baik. Ibadahnya kaki, melangkahlah ke tempat yang baik. Ibadahnya telinga, dengarkanlah yang baik-baik. Begitu. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan, "Fala yanfa'ul 'abdu minal 'ubudiyati ma dama fi daril akhir." Manusia itu tidak akan pernah lepas dari ibadah, karena memang tugasnya diciptakan untuk beribadah. Jadi dia tidak akan pernah lepas dari ibadah selama dia di dunia ini. Darut taklif. Caranya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan itu sampai mati. Larangannya orang kaya dan larangannya orang miskin nanti kadang-kadang beda, kadang-kadang sama. Oke. Sampai mati. Waktu terbakar hataya dia kali yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian itu datang kepadamu, sampai mati. Sekarang kita sudah mati, masuk ke alam barzah. Bal alai fil barzah yang budiatun ukhra. Ternyata begitu manusia itu pindah ke alam barzah, dia beribadah tapi dalam bentuk yang lain. Apa ibadahnya orang yang masuk ke alam barzah itu? Menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Ya. Tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, dan bahwa takul fi Rasulillah, apa yang kamu katakan tentang Muhammad Rasulullah. Kalau dia bisa menjawab, itu ibadah orang di dalam alam barzah. Tapi kalau tidak, ya berarti dia gagal, dia mendapatkan siksa kubur. Begitu nanti pindah dari alam barzah ke hari kiamat, ternyata manusia ibadah lagi. Apa ibadahnya orang pada hari kiamat itu? Yauma yad'ullahul khuluqa kullal sujud. Nanti Allah akan memerintahkan seluruh manusia untuk sujud. Orang-orang beriman nanti akan bisa sujud, sementara orang-orang kafir dan munafik tidak bisa sujud. Itulah ibadahnya orang pada hari kiamat. Hatta dakhalu daral thamar. Bahkan ketika manusia itu sudah masuk ke surga, ke dalam jannah, negeri di mana pahala-pahala diberikan sebagai ganti amal soleh yang dilakukan di dunia, ingqata taklif hunaka. Disitulah nanti beban-beban itu diputus. Wasarat ubudiyatu ahli thawabi tasbihan makrunan di anfasih. Kemudian ibadahnya orang yang masuk surga itu adalah tasbih yang akan mengiringi setiap nafas yang dihembuskan. Jadi kalau nanti orang masuk surga itu hendaknya bergandeng subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma bedanya la yajuta aban wala nasoban. Tidak merasa capek dan lelah. Ini penjelasannya ada dalam kitab Al-Quran. Pertama dari penjelasan ini, berarti manusia kuwi memang diciptakan untuk ibadah. Ya di dunia, ya di alam barzah, di hari kiamat, bahkan sudah masuk surga. Jadi kalau ada kelompok pengajian yang membolehkan tidak sholat, membolehkan tidak ibadah, itu mesti aliran sesat. Yang kedua, karena manusia itu diciptakan untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Jadi kalau sampai ada yang tidak mau mengabdi kepada Allah, dia tidak akan berubah menjadi majikan, dia tetap menjadi hamba. Cuma hambanya berubah dari hamba Allah menjadi hamba kepada makhluk. Kan ada orang nggak mau diajak pengajian,
Orang nggak mau diajak sholat, orang nggak mau diajak mengerjakan ajaran Islam. Alasannya apa aja? Kan, daerah kosong dari orang Islam, pokok sedek rainto, pokok sedek rainto. Salah sama kajian dan murid penak bebas belumku sakarku. Kamu tidak bebas. Kamu tidak akan menjadi orang merdeka. Kamu berubah dari hamba Allah menjadi hamba hawa nafsu. Berubah menjadi hamba kekuasaan, berubah menjadi hamba perutmu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khomiso, ta'isa abdul khomila. Cilaka mencit menungso sing dadi budaknya uang emas. Celakalah manusia menjadi budaknya uang perak. Celakalah manusia menjadi budak baju-baju yang bagus, dan celakalah manusia menjadi budak ranjang yang empuk. Jadi Nabi mengatakan budak dia lumrah to nek duwite akeh. Wong nyambut gawe terus golek duit, uripe pancen ora tau pengajian, ora tau kenal agama, ora tau nang masjid salat. Nanti mati ra iso maca Quran, nanti mati ra mudeng najis, wong pendak pipis go ngadep nyang sawah tok langsung. Ayo. Sadurunge subuh tangi nyang pasar dodolan, mulai ganti manis bentar berangkat mulang, mulai kok mulang istirahat bar kuwi ngeles, engko bengi cek ngojek, duitnya ra kaya piye. Maka Nabi mengatakan celaka budak dinar. Jadi Nabi mengatakan budak dinar. Jadi manusia nggak akan pernah menjadi majikan, dia cuma berubah saja dari hamba Allah menjadi hamba yang lain. Padahal kalau dia berubah menjadi hamba yang lain, itu dia menurunkan standarnya, menurunkan derajatnya. Wong dia itu makhluk, nek dia menghamba kepada Allah, Allah sang pencipta. Dan nek dia menghamba kepada yang lain, berarti sesama makhluk. Sesama makhluk dilarang saling menghamba, podo-podo makhluk. Yang ketiga, berarti yang namanya capek dan lelah itu baru akan selesai kalau kita sudah masuk jannah. Ya, jadi kalau ada kesel-keselnya sidik, ada ngantuk-ngantuknya sidik, ojo senden, nggak malah ngelerengko gitu. Ya wes, ya memang harus kita jalani. Nanti sampai di rumah ngomong sama bapak, sama ibu, adik kok kesel, sing senden pindah gitu. Nah, nanti kalau ngomong, kalau malam-malam gitu pijet-pijetan antara bapak sama ibu itu ngendikan kesel men ya sedina iki, ya insya Allah capek-capeknya kita tuh masih berharap surga gitu. Karena sebenarnya orang-orang yang kenal ngaji ki uripe ya rekoso, ya kesel, bodoh misalnya. Cuma kita berharap surga, mereka tidak. Nah, berarti kesimpulannya hidup itu hanya untuk ibadah atau mengabdi kepada Allah. Titik. Masalahnya untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah di zaman seperti ini ternyata tidak mudah. Orang gampang. Kenapa kok orang gampang? Yang pertama karena hati manusia itu gampang berubah. Innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Sak temene ati iki diarani qalbu karena gampang ya tak tolak, gampang berubah. Malam kayak gini ikut pengajian, diterangi ustadz mantuk-mantuk. Nduk, mengko nek dilamar wong lanang, golek orang sing agamane apik, mantuk-mantuk. Urip kuwi ora perlu ngalam dunya tok, ning dilanjutke nyang akhirat, mantuk-mantuk. Nek wong lanang ora salat kuwi apa meneh kok njaga keluargane saka gede neraka, njaga awake dhewe ora iso, mantuk-mantuk. Wes, nanti pulang ke rumah, tidur, besok pagi matahari terbit, ketemu wong lanang ganteng ngono kuwi wis lali. Dilamar ngono kuwi wis ora takon salat apa ora, dengan agama apa ora. Engko dikandani karo kancane sing pembisi. Iki ya hidup zaman saiki nek ora ndiri arep mangan apa, mangan jenggot digodhog ora iso gedhe. Kita tuh ya cari yang punya masa depan. Iki masih iki kan sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, mantuk-mantuk. Jane kuwi sing mbok entuk iki apa to jane gitu loh. Ustaz ngomong kowe mantuk, kancamu ngomong mantuk padahal beda ajarane. Akhirnya wong kudungan gur nikah karo wong lanang sing ora salat. Banyak. Gampang berubah hati itu. Oke.
Yang kedua, selain hati itu gampang berubah, kita sekarang hidup di zaman fitnah. Zaman fitnah. Rasul mengatakan badiru bi a'mali sholihat. Ndang gage-gage yang boleh nindak sira nindake ngamal soleh. Ndang cepat mengerjakan amal soleh. Ojo nunggu. Ojo ngendendeng, engko ndak maleh. Hatimu ndak maleh. Kenapa Rasul menyuruh kita untuk segera melakukan amal soleh? Fitanan kaki to'ilalil mundur. Soalnya mengko bakal ono fitnah koyo potongan malam yang gelap. Dan ketika fitnah itu terjadi, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mengko nek fitnah iki wis kedadean, menungso kuwi ana sing esuke mukmin sorene wis dadi kafir. Sorene mukmin esuke wis dadi kafir. Kenapa manusia itu tidak hanya berubah dari dosa besar ke dosa kecil atau dosa kecil dosa besar, tapi dari mukmin menjadi kafir hanya dalam hitungan jam, pagi menuju sore, sore menuju pagi? Rasul mengatakan ya bi'udina bi'arudin minat dunia, karena menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ini hadis 1400 tahun yang lalu, berarti hari ini kita hidup di zaman itu. Zaman dimana semua kesenangan dunia itu sangat-sangat menggiurkan. Makanannya enak, wisata kuliner lezat, sampai ibu pakai kerudung nek mlebu restoran tak takon iki halal apa ora. Banyak loh kalau Anda pergi ke Solo itu, di mal-mal itu banyak restoran-restoran yang tidak ada sertifikat halal MUI itu, ibu pakai kerudung yang mlebu ngono wae. Panduane sing muni maknya iki sapa? Bunda Binano, Bunda ketua Muslim kok. Akhirnya kita orang Muhammadiyah kecewa banget. Yang memerankan Ahmad dalam film Sang Pencerah ini kan hanya gara-gara menikahi perempuan yang tidak terlalu cantik. Ada perempuan pakai kerudung di pondok pesantren keluar karena boleh duit angel dicopot kerudungnya, saya jadi penyanyi dangdut. Ada perempuan sudah pengajian pakai kerudung rapi tiba-tiba dicopot gara-gara kepencet laki-laki kafir akhirnya murtad. Hari ini kita melihat itu. Melihat orang-orang yang jatuh. Karena apa? Pengen dan ngerasake penake ngalam dunia. Wong memang penak iki ya iso langsung dirasake. Mangan enak iki ya jenenge lidah bergoyang ngono. Nanti merem-merem ngono kae. Merungokke suarane Ci Condro Lukito nek zaman wong tuwa ndek men ya nganti lali adan barang gitu loh. Itu. Nah, sudah hati kita gampang berubah, zamannya sendiri penuh dengan fitnah. Coba sekarang, Limbik kan terkenal pusatnya kegiatan Islam. Coba pengajian suwe-suwe teko wong tua-tua tok, sing cah cilik-cilik dadi seneng main game. Langsung bisa merasakan. Hati-hati. Nah, terus apa hubungannya kali keluarga Pak Ustaz? Kita temanya keluarga. Hubungannya ini. Salah satu cara untuk membuat kita bisa istiqomah dalam ibadah itu ternyata menikah. Gitu loh. Ini nikah kalian? Sampun. Siapa? Sampun Pak. Saya ambil dari perkataan Ibnu Mas'ud. Itu salah satu ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, laulam yabqa min ajali ila asratul ayyam wa ani amutu fi akhiriha wa liturun nikah la tazawwaju ma khafatanil fitnah. Nek umpamane umurku iku gur kari 10 dino. Umpamane umurku kari 10 dino lan aku mati dino sing terakhir. Dadi nek menurut Pak Guru 9 hari efektif. Wong hari ke-10 mati. Wali tulu nikah, neng aku cek sempat nikah. Lata zawat tu aku tetap bakal nikah. Makhofatanil fitnah, sebab aku takut terjadi fitnah. Jadi salah satu cara menghindari fitnah itu apa? Menikah. Anda baru saja lihat di televisi, anak-anak SMP umur 14 tahun melakukan kejahatan seksual secara kolektif.
Sunate lagi rang sasi wingi nggo sunatan masal. Saiki wis minggu ya coba. Itu karena tayangan-tayangan yang betul-betul membuat kita terangsang itu sangat gampang diakses hari ini. Coba kalau mereka menikah, kon nunggu nganti ijab kabul wae ora sabar. Itu kan menandakan bahwa menikah itu bisa menjadi salah satu solusi ketika kita melihat sesuatu yang membangkitkan gairah, kita mendapatkan penyaluran yang halal. Kabar baiknya dibimbing kan cah nom-nom nikah bukan sesuatu yang tabu loh. Maksudnya beri cah nom nikah kan oke loh. Berarti nek tuwa nikah banget tuh loh. Jadi menurut Ibnu Mas'ud yang namanya menikah itu salah satunya karena makhofatan fitnah, karena aku takut terjadi fitnah secara seksual, secara psikologi, secara mental, secara keuangan. Nikah itu menyelamatkan. Nikah itu paket super hemat. Sekarang kita pakai matematika. Suami yang punya istri bajunya kotor, tinggal bilang, Bu, kelaminnya nanti kembali. Kalau iso nanti setelika. Laki-laki yang tidak punya istri bisa bajunya dicuci dan disetrika, tapi harus pergi ke laundry per kilo 3.000 rupiah. Berarti kalau mulai besok bapak mau nyucikan baju, nek ibu tegel ditimbang. Nanti kalau kira-kira 1 bulan dihitung pirang kilo. Nek kira-kira 100 kilo, tinggal ngomong, Pak, biaya untuk cuci dan setrika 300.000. Lah nek sekilone 3.000 berarti kan 100 kilo 300.000. Wes. Oke. Pagi hari bilang sama istrinya, Dek, kayaknya kopi. Laki-laki yang tidak punya istri bisa minum kopi, tapi mampir nyangge 3.000 sak gelas. Berarti nek sehari 2 kali 30 hari 110.000. Dit, catat 300 terus sampai 10.000. Oke. Saiki bar pit-pitan awake kesel. Ngomong sama istrinya, Dek, pijet taono. Akhirnya sama istrinya dipijeti, bonus keroan. Keroannya nanti itu wis. Nah, laki-laki yang tidak punya istri bisa golek tukang pijet bisa. Tapi yang paling standar di Solo di mall itu ada namanya Nakamura. Itu kenapa? Karena laki-laki dipijeti laki-laki, perempuan dipijeti dan tidak pakai bajunya nggak dilepas. Ya cuma dipijat-pijat titik-titik sarafnya itu. Itu sak jam 1.000. Berarti nek bapak dipijeti ibu sesase ping 4 petang 1.000. Tambah no memang 300 tambah 600. Kuwi durung ngomong anake, durung resik-resik omahe, durung masake. Terakhir bapak itu kan meniduri ibu. Artis itu per 3 jam itu 65 juta. Hanya koruptor yang mampu melakukannya. Gitu loh. Lah bapak tidur karo ibu bar salat tarawih nanti subuh, pirang jam itu ya. Lah sementara istri Anda itu jane ya karo artis kuwi rupane meh padha 11-14 lah. Bukan 11-12, 11-14. Masalahnya bojoku ora dikei pupure cek ayu kok. Artis sekarang kayak pupur peyot kabeh. Mau mereka biayanya hidup itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Lah nek artis itu 65 juta setiap kali ngajak tidur, saiki diskon 99%. Apa eneng diskon 99%? Kuwi nek 99% diskon ki jek 650. Berarti nek bapak ngajak tidur ibu ping 10 wae 6.500.000. Wes hitungan. Laki ngek sak juta wis kaya sak bagus dhewe sak bimbing kok coba. Jadi laki-laki yang tidak menikah itu bisa merasakan pelayanan, tetapi sangat mahal. Sangat mahal. Allah kasihan sama kamu, genah reso bayar wes. Akhirnya dikasih istri yang setia kepada suami, mentaati suami, melayani suami. Pakai tema 100
1 juta untuk semua pelayanan. Kuwi kelambi siji paling 100 rupiah loh, nek tak hitung tenan lho niku. Berarti nyuci kelambi siji gur 100 rupiah gitu loh. Turu gur 100.000. Nek dihitung tenan lho, 1 juta itu apa? Kowe engko njaluk nek arep tuku rokok jek njaluk meneh, arep nyumbang njaluk meneh gitu, balik njaluk meneh. Sudah. Jadi kalau sampai ada laki-laki menikah kok tidak sayang sama istrinya itu kebangetan. Kowe engko nek orang duwe bojo kowe dhewe iki apa duwe duit, ngono lho. Gitu. Sementara apa yang didapatkan perempuan dari pernikahan? Ya bimbingan suaminya. Wong suaminya itu diperintahkan untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Nek dengan punya suami ini masuk surga terbebas neraka, itu sudah nggak bisa dihitung harganya. Itu secara ekonomi, itu hitungan ekonomi. Secara mental, menikah itu akan membuat Anda punya teman, punya partner ngomong. Gitu. Secara seksual apalagi Anda punya penyaluran yang halal. Oke, maka menikah itu menjadi salah satu cara menghindari fitnah. Coba kita dengarkan hadis yang lain. Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin sholihatin. Setelah bertakwa kepada Allah, tidak ada yang diambil faedahnya oleh seorang mukmin yang lebih baik daripada istri yang saleh. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan jadi berjalan pulang menuju Allah sebenarnya. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita fatazawwadu fa inna khairaz taqwa. Kowe iki marak sowan ana ngarsane Gusti Allah, mula padha sangu lan sak becik-becik sangu kuwi takwa. Nah, ternyata Nabi menyebutkan setelah takwa, sing paling iso dijupuk manfaatnya kuwi adalah istri yang solehah. Tidak lebih baik daripada istri yang soleh atau suami yang soleh bagi perempuan. Anda nggak punya uang dan Anda pulang, aku ra ngidip, ngopo Mas? Sing dodolan rakani ora apa-apa sabar kira wadon poso. Lah aku sing buka iftar kan yang masjid kono buka bersama. Itu jauh lebih baik toh daripada pulang ranggotin. Apa? Nanti disambung. Ayo, kemarin saya waktu ke Surabaya itu ada bapak-bapak merantau dari kampung ke Surabaya. Kerja asal-asalan, serabutan, hasilnya sebagian dipakai untuk kontrak, untuk makan. Arep mulai ki dadak telepon bojone sik, Bu aku arep mulai entuk orang. Jadi piro? 150.000. Tasah. Lah aku mulai kapan? Nek digit karo tengah juta. Akhirnya nabung 6 bulan baru kumpul 1,5 juta. Pulang ke kampung, istrinya selingkuh. Dia tanya, "Lah kowe selingkuh?" "Lah kowe kesuwen kok." Itu. Lah aku kan mulai yo ora entuk gitu loh. Akhirnya ruwet, kalau keluarga istrinya tidak soleh itu akhirnya ruwet, suami tidak soleh lebih ruwet lagi gitu. Jadi seperti itu kejadian-kejadian di lapangan. Atau hadis berikutnya, pada suatu hari Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, lau alimna ayul mali khairun ittakhadna." Ya Rasulullah, seandainya kami tahu mana harta yang paling baik, pasti kami akan mengambilnya. Manakah harta yang paling baik itu? Pasti kami akan mengambilnya. Bonus yang paling becik itu nopo? Nek kula ngertos, mesti kula cukup. Rasulullah menjawab, afdoluhu, harta yang paling baik itu pertama, lisanan dzakirun, lisan yang bisa berzikir. Pak, Bu, nek jenengan berzikir berarti jenengan sedang melakukan kontak dengan Allah. Kalau jenengan kontak dengan Allah, berarti jenengan terhubung dengan Allah. Nek jenengan terhubung dengan Allah, punya masalah apapun itu menghadapinya mudah, sebab jenengan backingannya kuat. Masalah saya besar, tapi Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Tetapi kalau Anda putus hubungan dengan Allah, pada saat putus itu Anda punya masalah yang berat, maka sangat mungkin kan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Di Solo ada seorang bapak beberapa bulan yang lalu baru pulang dari umroh.
Ada suatu hari pagi-pagi subuh itu masih ngimami sholat. Lah kok duha ditemukan gantung diri. Tetangga kecamatan saya ada suami nggak kerja, istrinya kerja jualan ayam potong di pasar. Mereka bertengkar, suami ini merasa dilecehkan oleh istrinya. Akhirnya ketika istrinya sedang duduk sambil bumbuti ayam, dia pakai parang, dia sabet-sabet punggung istrinya itu, sampai kemudian harus dibawa ke rumah sakit, dijahit sampai ratusan jahitan. Si suami ini stres, akhirnya dia gorok sendiri lehernya, darah mengucur, dia ambil tanah untuk nutupi, nggak bisa, akhirnya mati. Padahal ini baru melu pengajian, ini baru melu Jumat. Perempuan pakai kerudung dikasih kabar pacarnya, kamu tak putus, langsung ngambil tali bunuh diri. Banyak di masyarakat. Orang-orang yang ketoke HP, ketoke wis ngaji, ketoke sholat, ketoke melakukan perbuatan baik, tapi pas tenge itu dia sedang tidak berhubungan dengan Allah, lepas, tidak zikir. Nah sehingga dia berasa sangat berat menjalani hidup. Akhirnya yang dia rasakan apa? Stres. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Itu orang kursi jiruru. Hampir tiap hari kalau jenengan rajin mengikuti berita, itu akan dapat berita seperti itu. Ning gua apa? Ndak malah tambah mumet rasa. Yang pertama, lesan yang berzikir itu harta yang paling ampuh. Yang kedua adalah qalban syakiron, hati yang bersyukur. Kita kan sekarang hidup di zaman yang seperti ini. Nikmat dunia itu ngawe-awe tenan. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah itu pernah bersabda di hadapan para sahabat, wallahi ma faqru asy'alikum walakin asantum satu dunia alaikum. Demi Allah aku ki ora wedi nek sira kabeh dadi wong larat. Aku ora wedi. Ini sabda Rasul kepada para sahabat. Walakin asantum satu dunia alaikum. Ning aku justru wedi yen sira kabeh iki gampang golek duit. Dunyane iki dibentangkan di depan kalian sampai kalian mudah mencari uang. Aku justru takut kalau kamu menjadi orang-orang kaya, gampang golek duit iki malah wedi. Kenapa? Fatunafisuha kama tanafasuha. Sebab wong ku nek wis golek duit gampang biasanya berlomba-lomba, saingan. Nek tanggane omahe ditingkat, mosok aku ora tak tingkat. Ya, kowe karo kono ki nyambut gawene padha, sak kantor blonjone padha, kono anake telu, pit montore telu, mosok dhewe anake telu, pit montore siji. Nek lu nyambut ndak ada akrobat. Lah, perempuan bibirnya tipis itu bisa menjadi kompon bleduk tenang gitu. Wah, akhirnya laki-lakinya piye carane supaya iso kredit motor. Malu. Nek orang-orang melarat itu sok-sok ra iso mbayangke, mosok to wong sugih kok uripe ra penak, wong duwite akeh. Tapi kalau percaya kepada hadis Nabi dan pernah jadi orang kaya, betul-betul nglakoni dan ngalami fatunafisuha kama tanafasuha. Kowe kok bakal saingan kaya dene wong-wong sadurunge sira kabeh nek men yo saingan. Orang kaya itu loh kadang-kadang merasa mampu, tanggone beli mobil anyar, masa aku ora tuku mobil anyar? Tanggone pasang keramik anyar, keramiknya lawas dijugili kok. Ganti keramik anyar, isin, podo-podo sugih kok ono aku ra iso. Akhirnya banyak orang itu memanipulasi diri, jane orang mampu tapi memaksa diri. Coba jenengan pergi ke perumahan-perumahan di kota-kota besar itu. Ya Allah Pak, mumet banget mereka itu. Omahe kredit 15 tahun, mobilnya kredit 5 tahun, sepeda motornya kredit 3 tahun, laptopnya kredit setahun. Magic jet loh kredit 3 sasi. Mengko nek wis rampung kredit, yang nyambut kredit itu wis nelpon. Bapak, Ibu, berdasarkan catatan kami, Bapak lancar dalam membayar angsuran, maka kami tawarkan kredit yang lebih besar. Bola, rayuan mautmu loh. Betul. Akhirnya banyak Pak, orang tuh sampai matinya kreditnya udah rampung gitu loh.
Ada lagi yang memaksa diri, jadi orang mampu, ning ngeyel, akhirnya kredit. Lagi 6 sasi ra iso bayar, tarik lesin. Ora isin kaya ngono kuwi. Wong iki kelase sekenan bae kok ndelok banyaran bae. Ya mergo apa isin, mosok liyane anyar aku ora dhewe. Oh, wong melu pengajian iki ora terima enak, oke tunggale. Oke tunggale karena itu manusiawi. Kalau kita merasa mampu, kita akan bersaing. Nah, pada saat itu yang paling kaya sapa? Sing iso ridho dengan yang diberikan Allah, namanya bersyukur. Ya wis pancen duwe kuwi iki. Liyane pit motor kowe nggo pitonda ra apa-apa, malah sehat. Engko malah ling cedhakepi malah tenanan. Golek dalan sing grunjal-grunjal malah maju mundur. Ono timbangane sing numpak mobil, sing ngarep sing lenan nyopir sing untuk nyambur karo perangkat-perangkat. Mereka suami istri tapi enggak bertegur sapa. Mobilnya sing apik, wonge ra apik hubungane. Mending numpak pitonda. Jeglok bareng. Ayo. Saya punya teman, itu dia adalah manajer keuangan sebuah lembaga keuangan yang lumayan bagus. Nek blonjone 10 sesasi 10 juta ya muncul. Nek gur tuku handphone regane 10 juta ya iso. Lah kok handphonenya itu Nokia zaman dhisik jadul. Dibalengke wong mari semaput nih kok. Lah kok tak ngerti Mas niku handphone jenengan handphone kaya ngene iki. Lah wong tuku handphone anyar sing tipis-tipis ngetene saged kok. Lah nopo Pak wong kula niku butuh handphone guru SMS karek telepon niki malah cek bening. Percaya mboten percaya handphone lawas ki sok sama luwih bening suarane. Jadi dia akhirnya duitnya banyak yang disimpan lah wong handphone zaman dulu ra ganti-ganti. Dia merasa sudah cukup dengan itu. Tapi saya juga punya temen blonjone goryong juta, kowe nek ngerti kancane nganggo handphone anyar ganti, ganti. Kayak koncone yang ora sing bengi melu lagi. Jadi ada orang-orang model begitu itu. Nah, ketika persaingan sedemikian kuat ini, yang paling baik adalah ketika Anda bisa bersyukur. Maka harta kekayaan yang nomor 2 itu apa? Kalau bukan syakiran hati yang bersyukur. Karena bersyukur itu berarti menerima apa yang kita terima dari Allah. Irdo bihima qasama lakun adana nas. Ridolah dengan apa yang kamu terima dari Allah, maka kamu menjadi orang paling kaya. Kemudian yang ketiga, ini yang mengejutkan. Nomor 1, nomor 2, harta yang paling afdol itu adalah lesan yang berpikir dan hati yang bersyukur. Itulah awake dhewe, itu internal, kita sendiri yang mengupayakan. Piye carane kowe dadi manungsa sing iso syukur lan iso dzikir. Kamu sendiri yang mengatur dirimu agar bisa melakukan itu. Tapi ada satu harta yang datang dari orang lain. Apa yang datang dari orang lain? Zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani. Istri yang mukminah yang menolong agama. Harta yang paling baik. Harta paling baik yang datang dari orang lain, eksternal, yang datang dari diri sendiri, hati yang bisa bersyukur, lesan yang bisa berpikir. Yang dari luar, pasangan hidup yang mukmin, yang beriman, yang menolong agama. Jadi menikah itu berarti apa? Bersama-sama satu hati dengan pasangan kita untuk mewujudkan ibadah. Jadi mbak-mbak karo mas-mas kuwi ojo salah milih. Ndak engko nangismu beda karepe. Sing siji nangis, nopo Dek kok nangis? Walah mas, iki mau bar tampa rapot anak dhewe lulus SD, arep sekolah ke nyandi wong sekolah apik iki ora larang-larang. Selasa nangis, aku kok tak moro yang pesantren-pesantren sing menyediakan paket gratis. Ada banyak sekarang pesantren tahfidz Quran terutama yang gratis. Temen saya itu cuma tukang kayu, anaknya 5. Payu-payu ini tukang kayu sedina gur 90.000. Nek anaknya 5 sekolah ditambah bapak ibunya loro dadi 7, cukup, ra cukup.
Akhirnya anaknya yang baru dimasukkan ke pesantren gratis Pak tahfidz Quran. Sekarang sudah lulus SMA, sudah hafal Al-Quran. Kemarin masuk UNS tuh nggak pakai tes, nggak pakai bayar, gratis kalau hafal Quran. Itu cuma anaknya tukang ayu. Wis rasa tak golek. Channel-channel Ustadz Kiono, ada rasa bayar. Insya Allah muslimin oke. Jadi istrinya nangis, itu nangisnya karena ya Allah ternyata dalam kemiskinan kau jadikan suamiku bisa memimpin. Tanggone yo nangis, ngapa yo nangis? Bojo kurang dinulung mulih. Kan beda nangisnya beda. Beda. Iki menangisi agar tetap istiqomah dalam kemiskinan, iki nangis soalnya tak bener golek lanangan. Selasa sing kene nangis meneh. Ngapa nangis meneh, Dik? Iki wis meh bodo ki ya. Gak aku kejane wis telung tahun mudik aku sekarang ketemu bapak karo ibu. Tapi ya dhewe yo ngombe paling kaya 200-300 ewu. Nek PPT kudu mudik iku kunci ngepit motor ya. Betul Pak. Saya punya teman itu kunci ngepit motor saka Solo tekan Purworejo. Naik motor sama istrinya, kalau capek mampir, hitung-hitung menghitung jumlah masjid antara Solo dengan Purworejo. Akhirnya nangis, ya Allah, meskipun nanti pulangnya bayar ke kanginan mergo numpak motor, tapi dalam kanginan itu juga ada kedekatan, keintiman. Ngopo? Dan numpak motor nonton nggih. Sing siji tanggane nangis meneh Selasa nangis. Ngopo yo? Jarene mikir mulai kena aku wis ngerti nyanggalan mulai. Mulai tak luri malah aku dikeplok. Wis beda meneh nangis iki beda itu lho. Rebo gini nangis meneh, ngapa Dik nangis meneh? Kalau anak lanang njaluk lambiannya. Janjane lagune wis krungu. Lebaran tidak harus baju baru. Masalahnya lebaran ya ora ditukokke, ngono lho masalah iki. Dadi nek bapak-bapak mau pakai lagu lebaran tidak pakai baju baru ya ora apa-apa. Ning petang sasi pisan tukono lambiannya gitu loh. Jadi pas Mei ini tuh kelambiannya, saiki Juni ratu kurang apa-apa, ratu tuh kelambiannya boleh. Lah tuh kune bodoh kok, wis 3 tahun ratu kelambiannya ya suwek kabeh. Akhirnya piye? Wis ngene wae. Demen bapakmu kuwi tahu guru kaya kowe kuwi. Lah ke klambine bapakmu zaman kuwi jek eneng, gonen le, kuwi malah vintage. Vintage itu model zaman demen, saya kira neng kancane, ngono lho. Oh malah antik. Loh, saya pernah pakai baju bapak saya. Bapak saya yang lama gitu, zaman bapak saya masih muda itu baju bagus. Udah waktu saya lulus SMA ngajar PPA, itu pakai baju itu running sing ngembari yo, Pak. Lah saya pernah pakai baju baru ngisi mantenan, tamu sing ngarep dhewe klambine persis kula orang nganyel kene. Mare gagal fokus. Pendak cerita nyawa kowe iki dadi mengguyu iki. Itu di Tawang Mangu sana saya bilang. Kejadian nyata itu tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Ngisi mantenan, tamu ngarep dhewe klambine persis sing tak nggo. Nasib tuh punya toko gitu. Gitu. Wes nganggo klambine bapak mulai sing jaman nome ya wes ada terus foto enggak masalah. Ya nangis tapi nangis saling mengingatkan agar istiqomah gitu. Lakine nangis meneh apa yo nangis meneh. Nanti bae bojoku diparani selingkuhane. Lho piye coba gitu loh. Jadi orang yang keluarganya tidak mengarah kepada ibadah kepada Allah itu akhirnya enggak ditegur nangis ra penting gitu loh. Maka agar rumah tangga kita itu bisa menjadi rumah tangga yang bersatu satu hati untuk beribadah, momentumnya nanti kita perbaiki di Ramadan ini. Untuk yang sudah menikah, ayo segera perbaiki keluarga jenengan. Tapi bagi yang belum menikah, ojo salah milih. Hampir separuh lebih orang menikah dan bermasalah itu karena salah milih. Coba dengarkan hadis nabimu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu.
Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, nikahkanlah dia. Jadi Rasul memberikan petunjuk kepada wali-wali dari perempuan, untuk anak perempuanmu dan adik perempuanmu pilihkanlah laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Sementara untuk para laki-laki, Nabi memberikan sabdanya, "Fadlan bidati cinta libat yada." Pilih perempuan karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Kenapa ketika memilih perempuan cukup dengan agama, tapi kalau memilih laki-laki sebagai suami, agama dan akhlak? Kenapa? Karena posisi suami sebagai imam yang memutuskan. Nah, keputusan seorang laki-laki akan didelivery atau diantarkan, disampaikan kepada istrinya atau kepada anaknya, itu namanya akhlak. Cara menyampaikan keputusan itu namanya akhlak. Nah, cara menyampaikan itu ada yang membuat hati merasa mangkal, jengkel, tapi ada juga yang menenteramkan hati. Ada suami yang mau berangkat kantor, bajunya belum setrika, memodel lali ya, nek Senin ki klambine seragam batik rupane biru, iki kok rambut setrika, nek setrika ki kok ndak telang. Itu beda sama laki-laki sing nguncalke klambine. Nyong setelikonya teliko lali-lali terus dikandani ping bola bali kok nek Senin ki nganggone klambi batik warna biru ya mata tuh seteliko daglis cepet kowe nek teliko alon-alon kok mau katok ya mungkin. Ya Allah Pak, ini suami pertama dan kedua itu jane padha, bojoku setelika no klambiku, ning carane ngomong lho sing cimare pengen bunuh diri bae gitu. Mas, aku karo ibumu kan ra patek cocok. Ya nek iso ki ayo ndang ngontrak dhewe. Kok sik ta aku lagi nanti tak nabung sik setahun karo 2 tahun persiapan. Ning yo kowe aja-aja sabar, wong ibuku yo pancen rada angel. Ning nek sabar ngadepi ibuku, wong sok men kowe ki yo dadi maratuwa, muga-muga mantumu yo sabar ngadeni kowe. Jadi kowe ini sedang menanam pohon yang buahnya nanti kamu petik. Itu beda kalau orang laki-laki yang ketika istrinya minta ya ngontrak dhewe ya Mas aku nyangkene kalau ibumu kerep aku ndak malah suloyo. Wis ngerti wong lanang nang dedet malah njaluk ngontrak iki senengane opo? Dadi wong lanang kok ora nyangkene ora gelem. Itu manut. Niku lak keputusane padha to, orang ngontrak melu tetep melu maratuwa sik. Ning carane ngomong kuwi lho. Kenapa dalam Islam laki-laki harus pakai yang berakhlak? Karena cara-cara ngomong itu yang membuat sakit atau tidak hati seorang perempuan. Halo bapak-bapak. Jadi kenapa dalam hadis kita harus mencari laki-laki yang agama dan akhlaknya baik? Karena banyak laki-laki yang akhlaknya kurang baik dalam ngomong, memilih kata-kata. Zaman sekolah ndek ben lho jane. Pas pelajaran biologi iki jane rada bodoh lho. Lah kok ndang nikah kuwi apa nama binatang? Nasuti itu nama binatang tuh lengkap genus spesies. Wis lengkap. Sing wedok ya ngono, zaman sekolah ki bodoh. Lah kok ndang wis nikah, kesalahane sing lanang wis 10 tahun juga limaan terus wae. Kesimpulannya nikah itu mencerdaskan. Ngono. Mari do cerdas kelingan salah bojone, cerdas kelingan jeneng-jeneng kewan gitu. Jadi untuk yang belum menikah, tolong kamu harus memilih orang yang tepat karena kamu nanti akan menghabiskan umur bersama dia. Hari-harimu yang menangis itu menangis dalam rangka bahagia karena tetap bisa istiqomah meskipun kamu sakit, menderita dan miskin. Bukan menangis karena pasanganmu melakukan maksiat. Beda. Dan itu tidak mungkin diperoleh dari pacaran. Masa wong itu ayu-ayu kok pacaran itu? Pacaran itu menghinakan perempuan karena pacaran itu berarti mengizinkan laki-laki yang belum tentu menikahi untuk memegang kita, menyentuh kita, bahkan beberapa menidurinya. Nanti kamu sudah jadi sampah karena habis pakai, kamu ditinggal begitu saja. Selama pacaran nggak mungkin laki-laki memberi mahar dan membimbing agama. Maka kalau ada laki-laki datang ngajak pacaran, langsung tolak mentah-mentah. Ngapa ini? Ngamar anakku, ya ampun ngamar dalam tanggi nopo-nopo ngamar. Jujur ambil apa kowe rasa rene, golek apa-apa sih lagi rene.
Ora yo apa marani anak kan mbok pengen apa anakku ya. Wes wedok, kerudungan, pacaran, bapaknya takmir masjid, nganyar ke ora ngono. Betul, pacaran itu menghinakan perempuan. Perempuan dipegang-pegang laki-laki yang belum tentu jadi suaminya. Tak kandani ya Mbak, wong lanang sing memacari kamu itu bentuk dia tidak sabar, menunggumu ijab kabul ora sabar kok. Kowe ndak ndek diutang diparani debet kolektor ora sabar. Ngenteni kowe gawe kopi kesuwen ora sabar. Ngenteni anakmu diceluk ra mulih-mulih ora sabar. Wong ngenteni kowe ijab kabul ora sabar kok. Dadi mencari suami dari pacar itu ora bener. Kok nek ustaz ngomong ini tok-tok ora krungu. Ya. Kalau ustaz ngomong aja pacaran, ora tok-tok ora krungu. Sesuk nek diputus pacare, hamil, akhirnya ngambil air wudhu, ambil mau kena, sambil nangis-nangis ngomong, ya Allah betapa berat cobaan hidupku. Ya Allah, mbahmu kok nentangi saka kubur. Dia putu tek budomen kaya kowe kuwi. Kowe ora mungkin diputus pacar nek ora di pacar, ngerti ra? Gitu. Nanti kalau hadisnya dibacakan, jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, terimalah. Tok ora krungu. Akhirnya apa? Laki-laki ora salat kowe kok ya dibojo ki lho. Jase kowe tok jaman dilamar kowe sing dibayangke apa? Ada laki-laki datang melamar perempuan, tidak salat. Kok perempuannya tuh mau jadi istrinya? Itu yang dibayangke apa? Mlebu swarga? Ora mungkin. Wis ora salat dan disawang-sawang, ya ora bagus. Ya ora pinter, ya ora sugih. Loro-loronen. Dadi jenengane urip iku ora bolak-baliknya rumah sakit ngeteke lananganmu sing ora sugih, ora pinter, ora bagus ki mau. Wis akhire apa? Kalungmu mbok dol, gelangmu mbok dol, anting-antingmu mbok dol, cincinmu dol. Engko bayari lorone dhek. Wis ngono ladenane angel. Nyang rumah sakit digawe menu saka rumah sakit wis gah ora enak. Lah apa to ya nek ra mangan kok ndak malah tambah loro. Aku njaluk bubur, akhirnya goleki bubur. Begitu buburnya gandeng antene suwe tekan kono rada adem. Gah, adem. Ya Allah ra bagus ra pinter ra sugih nek nganyelke men to ya angel men ladenane. Aku ndek zaman sekolah ki rumangsaku paling abot mikir matematika, tibake luwih abot mikir kowe, Mas. Ora wong ngene ra saiki. Mulane sing nom-nome aja salah meneh. Jangan habiskan umurmu untuk memikirkan yang ra penting kaya ngono kuwi. Agama ini mengatur kamu, memuliakan kamu. Kamu sendiri yang enggak mau dimuliakan oleh agama ini. Wes, engko nek ana masalah lagi lapor ke saya. Ustaz, suami saya tuh kok susah banget tuh suruh sholat. Lah rumangsaku wit nom ya ora sholat. Ustaz, istri saya kok susah banget diajak pengajian, sukanya nonton sinetron. Perasaanku wiwit demet kowe goleki ya nyang panggung dangdutan ora nyang pengajian. Kayak saya kena ajak pengajian ra gelem, cak nyang dangdutan ra gelem. Dadi dia mencari masalah, kula sing kon golek solusi coba ora nganyelke tenan. Jadi hidup saya itu ya Allah mudah-mudahan saya sabar, minta didoakan gitu. Jadi orang-orang datang ke tempat saya itu uripe wis salah-salah kabeh, saya yang suruh cari solusi gitu loh. Nggak konsultan. Konsultan itu bahasa api Pak, bahasa elek apa? Pelengkap penderita. Jadi kowe iki nek lagi nek masalah moronya ustaz. Zaman ben tempat training pranikah dikandani golek wong wedok iki mergo agama sing apik, nek wong lanang ki agama karo akhlake ora krungu. Nang saiki kowe salah milih, bojo kula salah tangel men lagi lapor ke saya nangis-nangis disikuntek ra dijoli. Ayo. Yang paling cepat entek di meja saya itu tisu Pak. Tapi ada beberapa ibu yang baik hati, mau nangis buka tas, jadi sebuah tisu pengomah itu ada juga. Merencanakan tangisan itu ada juga gitu. Jadi bagaimana orang-orang Islam ini bisa dipalingkan dari agama mereka padahal Islam sudah mengatur secara rinci. Bagaimana memilih, bagaimana mengelola, bagaimana menjalani hari-hari dalam pernikahan itu. Lah nek jenengan visinya tidak sama, sama-sama yang masuk surga, ya ora ketemu judul di belakang ini. Jenengan pengen pengajian Bapak ora gelem. Wong saya itu pernah didatangi ibu-ibu nangis gitu.
Ustaz, suami saya itu dulu pas ngantenanya sholat tapi sekarang sudah nggak sholat. Nek tak ingatkan yang mbok sholat to ya. Sholat tidak penting, adikku melarat yang penting dikit menunggu. Pengajian to ya, kok pengajian mari warek menunggu. Lah nek seneke ustate mbok pae ya tak warek ayo. Kalau nek buah tolong piring nang jero ayo. Oh jawabannya nek nanya ke temen to yang menunggu gitu. Akhirnya yang ibunya tuh ngomong, ya aku kalau gue kan sibuk kerja, ora iso didik anak, wah anak dhewe kok sekolah ki ngon sekolah sing aneh agamane minimal sekolah-sekolah Muhammadiyah ngono ya. Kan ada sekolah yang boarding sampai nginep gitu. Malah sing nang rasa sekolah-sekolah Islam ki regane larang. Pas nang dadak kemaju dadak sekolahnya kaya Islam. Bukan cuma begitu, bapaknya ngomong sama anaknya, "Nduk, wis sesuk nek kon sekolah Islam ngomong mati ana jeglem. Kowe ndak dino kon ngaji, kesel. Kok ndak dino kon ngangkudu, kok sumo, jeglem ya." Jadi yang istri itu nangis itu kenapa? Saya tidak sehati dengan suami saya dalam konsep mendidik anak. Jadi sekarang sebelum kita terlalu jauh berjalan, sebelum air mata kita jatuh, bukan karena takut kepada Allah. Karena air mata itu bisa membawa kita masuk surga, terbebas dari api neraka. Kalau air mata itu jatuh karena takut kepada Allah. Berarti kita harus nata mindset lagi, kudu diulangi lagi dari awal. Jane dinikah deminar dua potongan. Bukankah nikah itu agar kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah? Bukankah tugasnya suami itu saling mengingatkan agar bisa menjalani hari-hari dalam ketaatan? Sebab nek taat niku nyangati pena, tidak ada yang lebih baik daripada menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebab manusia itu kalau habis menjalankan ketaatan kepada Allah nyangati ki pena, tentrem ayem. Wallahi kata Imam Hasan Al-Basri, masyai'a ahabu ilal mar'il muslimin ayyar waladan aw walidan aw hamiman aw akhar muti'an lillahi azza wa jalla. Demi Allah, ora ono perkara sing iso nentremke atine wong muslim kajaba yen nyawang bojone, wong tuane, anake, sedulure dadi wong sing taat marang Gusti. Bu, suami Anda enggak ganteng-ganteng amat. Wong amat ya orang ganteng. Tapi nek pulang kerja enggak mampir-mampir, langsung pulang ke rumah, dikit pira-pira kakek bojone nyobu blonjomu nafkahmu. Itu nyangati tentrem. Timbangane jenengan duwe bojo ganteng, ra tau mulih pisan jadi penyanyi dangdut semaput jenengan kok. Pak, istri Anda mungkin tidak cantik, tapi kalau Anda pulang dia sudah siap di rumah, anak-anak sudah mandi semua, teh hangat sudah tersedia. Itu jauh lebih baik daripada Anda punya istri cantik tapi jarang di rumah. Sekalinya di rumah ngomong, ditentek ya, tambahin. Kita harus dulu. Anak Anda tidak ranking 1. Tapi setiap lihat dengan capek dicekati Bu, tapi sedih apa Bu, tak tukok ke angin ya Bu ya. Itu jauh membuat Anda bisa tenang dalam hati daripada anaknya ranking 1 yang pendak dikongkon wong tuane jawabane gurgah moh nek ra ngono apa opae ndi ngono ki coba. Ki wonge enak kira ra. Duh, tak kandani ya le, tak kandani kowe jaman metu kuwi, kowe iki nganggo sesar, ibumu utang 7 yuta nganteke durung disaur. Dadi kowe ora iso balik utange wong tuamu gur ngetok kowe sing rapate bagus kuwi. Lah pas saiki pendak dikongkon wong tuane rasane gah mau opae ndi ketemu pirang-pira, pirang perkara. Kok nek kowe nakal-nakal tak ono kok kenyang rahi meneh lho. Dadi kowe rumaya lae iki prematur mulo pikiranmu cepet kaya ngono kuwi. Belum bisa balas wong tua dari semakin menit. Nah ini mumpung Ramadan, waktu yang paling baik untuk introspeksi diri. Harta yang paling mahal adalah keluarga. Hati yang bisa bersyukur, lesan yang bisa berzikir, dan keluarga yang mendukung agama kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini meskipun dong guyu hasilnya keserik-serik kabeh. Jadi kalau aku banget protata mboten niku lho sing kula critakaken niku ten wong liya sing teng kantor kula ya gur kembarane enten mriki mboten kembaran rupa, kembaran sikap dan perilaku ngono. Nah ini dalam rangka introspeksi bareng-bareng karena sebelum kita jauh melangkah mudah-mudahan kita segera bisa berbenah.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan perenungan. Allah memudahkan langkah-langkah kita dalam rangka mewujudkan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Saya minta maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.